MU hanya belanja satu pemain di Januari 2022. Manchester United dikabarkan akan kembali terjun di bursa transfer paruh kedua Januari 2022 nanti, meski sudah menghabiskan dana banyak di musim panas 2021. MU diyakini akan merekrut satu pemain saja pada Januari nanti. Di bursa transfer musim panas 2021, MU total merekrut 4 pemain yakni Jadon Sancho, Tom Heaton, Rafael Varane, dan Cristiano Ronaldo. Mereka total menghabiskan lebih dari 150 juta euro. Mundo Deportivo melaporkan manajer MU Ole Gunnar Solskjaer masih belum sepenuhnya puas. Solskjaer ingin merekrut satu pemain pada Januari 2022. Pemain yang diinginkan Solskjaer adalah bek kanan Atletico Madrid yaitu Kieran Trippier. MU siap meluncurkan penawaran 21 juta euro untuk Trippier. Pria Inggris itu sudah diincar sejak musim panas lalu, namun tidak jadi direkrut. Anggaran belanja MU sudah tersedot untuk mendatangkan Ronaldo, Sancho, dan Varane. Trippier dibutuhkan Solskjaer untuk memicu Aaron Wan-Bissaka agar bisa semakin membaik kinerjanya. Wan-Bissaka kurang bagus dalam membantu penyerangan. MU pernah sukses melucut Luke Shaw yang memperbaiki performanya ketika merekrut Alex Telles sebagai pesaing di pos bek kiri. Sebenarnya MU masih punya Diogo Dalot di pos bek kanan. Dalot kembali dari masa pinjaman dari AC Milan. Namun, Dalot saja tak cukup untuk membuat Wan-Bissaka terpencut memperbaiki performanya. Trippier bisa menjadi pesaing sepadan untuk Wan-Bissaka. Tetap bersama Manchester United, Jesse Lingard jelaskan keputusannya. Manchester United tetap pertahankan Jesse Lingard musim ini setelah sempat dipinjamkan ke West Ham dan center dikabarkan akan dipermanenkan di tim London Timur tersebut. Namun, Lingard sendiri yang ungkapan keinginannya untuk tak lanjut karir sepak bolanya bersama The Hammers. Pemain internasional Inggris itu tegaskan ia memang tak ingin kembali ke London Stadium selama bursa transfer musim panas yang baru berlalu. Pemain berusia 28 tahun itu memang habiskan paruh kedua musim 2020-2021 sebagai pemain pinjaman dari United. Di klub asuhan David Moyes tersebut, Lingard kembali bersinar. Ia sukses mencetak 9 gol dan 5 assist dalam 16 penampilannya untuk West Ham. Lingard kemudian dikabarkan akan tinggalkan Manchester United secara permanen dan menjadi pemain West Ham selamanya di bursa transfer musim panas. Namun, tak ada transfer apapun yang terjadi dan Lingard tetap berada di Old Trafford sampai saat ini. Menurut laporan 90 Min, seperti yang dilansir dari Sportmall, klub David Moyes itu tak lakukan desakan transfer untuk Lingard hingga menit-menit terakhir. Itu terjadi setelah mereka mendapatkan informasi bahwa playmaker tersebut tak tertarik untuk kembali ke London Stadium. Meski demikian, Lingard akan meninjau kembali situasinya di Old Trafford hingga bulan Januari 2022. Tapi pindah ke West Ham tampaknya tak mungkin terjadi. Pasalnya, jebolan Akademi MU ini telah menjelaskan sikapnya bahwa dia tak tertarik untuk pindah secara permanen ke klub yang akan bermain di Liga Euro musim ini tersebut. Lingard yang kontraknya di Manchester United akan berakhir pada musim panas tahun depan, itu hanya bermain 4 menit di Liga Premier di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer sejauh musim ini. Sebelumnya, diberitakan pundit yang juga mantan bintang MU Gary Neville kecewa karena Lingard tak jadi pindah dari Old Trafford musim ini. Padahal di West Ham, ia kembali mendapatkan waktu bermain dan kembali tunjukkan performa papan atasnya di lapangan. Apalagi, berkat Lingard pula, The Hammers berhasil menutup musim lalu di peringkat 6 klasmen akhir Liga Premier. Di saat West Ham siap memperpanjang kontraknya, United dikabarkan menolak tawaran The Hammers. Namun, ternyata Lingard pun menolak untuk benar-benar pindah dan menjadi pemain tetap di skuad Moyes. Membangun ruang Manchester United, skema Solskjaer adaptasi Ronaldo dan Cavani, kesempatan Martial. Adalah sebuah kerendahan hati dari seorang Edinson Cavani memberikan nomor 7 kepada Cristiano Ronaldo setelah resmi didatangkan dari Juventus. Cavani akan menggunakan nomor punggung 21 yang ditinggalkan Daniel James. Winger tersebut bergabung ke Leeds United di awal musim ini. Cristiano Ronaldo mengenakan nomor ikonik 7 seperti ketika ia meninggalkan Manchester United 13 tahun yang lalu. Kedatangan Ronaldo tidak secara otomatis mengubah skema yang digunakan Solskjaer di Manchester United dan justru akan menjadi tantangan bagi Ronaldo untuk beradaptasi dengan taktik sang pelatih. Dalam 2,5 musim rezim Solskjaer di Manchester United, ia membangun apa yang menurutnya adalah membangun ruang sebagai landasan permainannya. Apa yang dimaksud membangun ruang oleh Solskjaer? Adalah alasan mengapa Manchester United sangat jago di laga tandang. Mereka belum terkalahkan dalam satu kalender penuh. Dengan 28 pertandingan belum menelan kekalahan. Manchester United di bawah Solskjaer bukan berbahaya ketika membawa bola. Setan merah justru sangat beringas ketika out possession. Berbeda dengan gegenpressing di Liverpool atau Manchester City di bawah Pep Guardiola
yang memanfaatkan penguasaan bola dan Solskjaer tidak menggunakan kedua skema tersebut. United akan sangat rapat ketika bertahan, tetapi mereka memang membiarkan jarak di lini tengah dan depan mereka menganga ketika lawan membawa bola. Ketika diserang, United akan meninggalkan Bruno Fernandes sendirian di depan, sedangkan dua winger dan satu penyerang akan mundur membantu pertahanan. Inilah mengapa United sangat mengerikan justru ketika tidak menguasai bola. United membuat semacam jebakan di lini tengah untuk membuat pemain lawan bergelombol di lini tengah. Solskjaer juga sangat waspada dengan between the lines antara kiper dan bek. Maka, jarak bek dengan lini tengah akan sangat rapat untuk memaksa lawan terjebak offside. Ketika lawan akhirnya kehilangan bola, United punya tendensi bermain melebar untuk memaksa lawan merenggang. Ini yang kemudian berbahaya. Jika lawan terpancing, maka ada celah besar di lini tengah, di mana Pogba bisa diberikan ruang untuk berkreasi. Itu yang kita lihat di gol kedua United menghadapi Leeds United. Pogba tanpa sadar diberi ruang sebebas itu untuk memberikan umpan manis kepada Greenwood yang sudah berlari sebelum melepaskan sepakan mendatar yang mengoyak gawang tim tamu. Ketika bermain tandang, lawan tentu akan bisa mungkin menguasai bola dan bermain menyerang. Ini yang dimanfaatkan Solskjaer dan adalah alasan kenapa United tidak terkalahkan 28 pertandingan Liga Inggris ketika tidak bermain di rumah. Ini juga kenapa Fred masih dipasang sebagai starter. McTominay adalah pemain yang sangat waspada dengan pergerakan lawan, sedangkan Fred yang bertugas menjaga ruang United di lini tengah. Itulah mengapa United tidak semenekankan Liverpool atau Manchester City dan selalu kesulitan ketika berhadapan dengan tim dengan garis pertahanan rendah. Atas dasar itulah, Pogba diletakkan di posisi sayap di awal musim. Fungsinya adalah menarik pemain tengah untuk masuk ke dalam dan membuat ruang untuk Bruno Fernandes berkreasi. Lalu, bagaimana dengan Ronaldo atau Cavani? Ketika Manchester United bertandang ke markas Wolves, semua seperti dengan rencana dari Solskjaer. Secara bertahan, United cukup prima kecuali permainan Fred yang kehilangan arah pasca absennya McTominay. Yang kemudian menjadi masalah adalah ketika Mason Greenwood yang bermain sebagai penyerang banyak melebar karena rapatnya lini belakang Wolves. Permainan United baru membaik ketika Martial masuk sebagai nomor 9 dan menekan dua pemain belakang Wolves. Greenwood mendapatkan kebebasan untuk menyelesaikan serangan. Ini akan menjadi fungsi bagi Ronaldo dan Cavani, keduanya bisa diturunkan bersama. Dengan Ronaldo akan bermain di kiri bersama dengan Jadon Sancho di sisi lainnya. Cavani akan menjadi nomor 9 sebagai penyerang utama dengan kemampuan eksekusi pemain asal Uruguay ini tentu masih diandalkan United. Atau, dengan Ronaldo sebagai nomor 9, Mason Greenwood dan Jadon Sancho akan menjadi tandem dalam trisula di lini depan. Dengan Marcus Rashford mungkin akan menjadi rotasi ketika sembuh dari cedera. Yang menarik adalah peran Martial. Ia justru bisa berkembang ketika Ronaldo dipasang sebagai penyerang utama dan Martial bermain melebar. Martial memang dikritik karena eksekusinya yang terlalu lamban, tetapi pemain asal Prancis ini punya kemampuan untuk memahami ruang yang dibutuhkan untuk pencetak gol. Kita melihatnya di laga derby menghadapi Manchester City di Etihad Stadium. Martial yang paham bagaimana ruang di sisi kiri City terbuka lebar karena jarak De Bruyne yang terlalu jauh dengan Walker. Martial mengambil bola dan memaksa Gabriel Jesus melanggarnya di kotak penalti. Dan Solskjaer tentu tidak mungkin berharap kurang dari menjadi juara Liga Inggris dengan adanya penampilan sekali lebar Ronaldo dan Jadon Sancho di lini depan. Saatnya mengentaskan dahaga satu windu setan merah musim ini.